loh ini. Bukan masalah materi-materinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya. Saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini adalah pengajian. Ini kita nggak boleh kurang di sini, Pak. Ini nggak boleh kalau ada sebab musibah. Kalau nggak ada sebab musibah, Ini saya ini. jangan sana dulu, jangan sana dulu. Pokoknya kita usah lewat itu. Sudah kita saksikan tadi ya, cuplikan di video. Pembicaraan antara oknum anggota kepolisian, saya tidak tahu nih dari Polres mana, mungkin di Gresik ya, dengan oknum-oknum mukibin kabib-kabib yang saya menduga mengatasnamakan masyarakat Gresik, tapi saya yakin ini bukan orang Gresik dan bukan masyarakat, tetapi oknum mantan FPI Ormas terlarang yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Saya punya keyakinan dimanapun yang menghadang Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas ya, dan putra pribumi Nusantara yang sedang dakwah menjelaskan tesis Kiai Haji Imaduddin secara ilmiah, tidak lain kecuali itu mantan oknum FPI dimanapun itu. Jadi kita jangan pernah tertipu mengatasnamakan masyarakat, bukan, itu mukibin kabib-kabib mantan oknum FPI, rata-rata orang oknum FPI yang belum sadar. Saya sudah tahu permainan mereka. Saya sudah tahu permainan mereka. Dalam dialog itu bisa kita dengarkan bagaimana oknum itu menekan, mengintervensi oknum anggota kepolisian, memaksa agar tidak mengizinkan Kiai Haji Imaduddin, Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet untuk ceramah. Intinya begitu. Dan ini saya tahu, ini perintah oknum yang memberikan komando agar tidak memberikan panggung kepada pendukung tesis. Kita sudah tahu oknumnya siapa. Mungkin orang itu sedang cengar-cengir itu. Itu sudah mereka, itu oknum yang ada di video itu sedang melaksanakan perintah itu, junjungannya. Ya jongos kan nurut aja ke junjungannya. Dengan alasan basi, lagu lama. Tadi memprovokasi, caci maki, menghina. Mengatasnamakan kerukunan beragama. Woi, ini yang ngomong di situ tuh oknum tuh kerukunan beragama. Emangnya ini persoalan antara agama dengan agama? Bukan. Ini yang ngejual-jual agama kayak gini nih, nggak paham ini. Jadi saya dengar kalimatnya supaya menjaga hubungan antar beragama. Bukan begitu, bukan urusan agama yang satu dengan yang lain, bukan. Ini urusan tesis. Ngomong aja nggak ngatur ini. Itu kan kita bisa lihat ketakutan kelompok mereka terhadap Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet dan pendukungnya. Mereka sudah panik, sudah sangat panik, karena mereka sudah tidak bisa mengebela diri dengan hujah dan dalil, tidak bisa mematahkan
tesisnya Kiai Haji Imaduddin dengan ilmiah, maka mereka menggunakan cara-cara yang seperti itu, cara picik. Ini sudah bukti. Mereka tidak punya dalil, tidak punya hujah. Jadi dengan penekanan, dengan arogansi, dengan intervensi, tidak peduli yang diintervensi itu sekalipun anggota kepolisian. Bukan udah cara-cara arogan itu. Orang lain dilarang untuk ceramah dan pengajian, dilarang bahas nasab dengan alasan menyebarkan kebencian dan caci maki. Woi, lalu junjungan kamu itu emang kalau ceramah sopan, beradab, berakhlak, berilmu? Emang kalau ceramah tidak dengan dongeng-dongeng yang khurafat, khayal? Emang kalau ceramah itu tidak dengan caci maki? Itu bahasa kepala lupa yang apa? Bahasa begal nasab apa? Bahasa PKI gaya baru apa? Bahasa Wahabi apa? Hah? Bukan caci maki, bukan penghinaan. Yahudi pesek apa itu? Bukan caci maki, bukan penghinaan. Ini orang tidak pantas. Orang ini ngikuti junjungannya yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kemungkaran sendiri tidak dianggap mungkar. Ini Islam model seperti apa ini? Oknum ini. Mau-maunya, woi sadar, tobat sudah. Ini sekarang zaman milenial, bukan zaman penjajahan, bukan zaman doktrin-doktrin tekan-tekanan intervensi, bukan. Zaman sudah merdeka, merdeka dohir dan batin, merdeka pemikiran, merdeka keilmiahan. Saya curiga ini, dan saya teringat dengan salah satu pepatah dari seseorang. Jika ada orang pecundang pengkhianat, mungkin saja diduga itu dari keturunan leluhurnya yang pecundang dan pengkhianat. Dan mungkin juga ada oknum-oknum yang dari keturunan antek-antek Belanda ini, yang dulunya mengkhianati para pejuang bangsa Indonesia melawan Belanda. Dan saya ini patut untuk mengkritisi ini kepada oknum anggota kepolisian. Mohon maaf nih, bukan tidak hormat. Saya mendengar ini dari oknum anggota polisi mengatakan akan menangkap Kiai Haji Imaduddin kalau provokasi, kalau bahas nasab. Kalau tidak salah seperti itu, mohon maaf tapi kalau salah. Ini oknum anggota ini apa tidak salah tuh ngomong? Semudah itu menangkap orang yang katanya dituduh provokasi. Seperti itu memang SOP-nya kepolisian. Larangan kapan, aturan siapa jika bahas nasab itu akan ditangkap, provokasi model apa yang akan ditangkap. Kalau memang itu setiap provokasi akan ditangkap, nih Pak Polisi ya, kenapa tidak ditangkap tuh si Bah dan si Rizik? Apa itu bukan provokasi? Bukan caci maki? Bahkan diduga oleh saya kepada para pejabat negara Republik Indonesia, ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas. Itu bukan penghinaan, provokasi. Kenapa oleh Bapak dia ditangkap? Mestinya sebagai
anggota kepolisian tidak boleh berbicara seperti itu. Bahkan kalau mau menjaga wibawa kepolisian, jangan mau diintervensi, diatur-atur oleh oknum-oknum kabib-kabib dari mukibin-kubin para kabib. Tidak boleh diintervensi. Kembalikan lagi kepada aturan bahwa negara Republik Indonesia ini melindungi di atas undang-undang dan aturan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Apalagi ini bentuknya tesis ilmiah. Ngebahas apapun yang sifatnya tesis ilmiah dan pendidikan dan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang, sekalipun itu ngebahas nasab. Kalau ada yang keberatan, mestinya Pak Polisi nggak boleh ngomong akan menangkap Kiai Haji Madudin. Bilang aja, Anda kalau tidak setuju dengan pendapat Kiai Haji Madudin nanti dalam ceramah, silahkan Anda patahkan dengan argumentasi lagi, begitu dong. Jangan berbeda dengan aturan negara yang melindungi warganya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Ini Pak Polisi nanti ke depan kalau memang aturan kepolisian itu tidak ada yang boleh bahas nasab dan akan menangkap yang provokasi, maka jika nanti ada oknum Bali yang ceramah di sana di Gresik, ya tangkap, hentikan pengajiannya. Jangan takut atas oknum-oknum mukibin kabib-kabib yang menekan. Wibawa Polri itu lebih utama dibandingkan mereka-mereka yang mengatasnamakan pendukung nasab-nasab palsu yang ngaku nasab Rasulullah Muhammad SAW. Jangan manjakan mereka dengan diikuti keinginannya. Mereka itu yang saya duga, yang saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, ketika butuh kepada tenaga kepolisian, mereka ngemis-ngemis ngerengek agar anggota polisi dimanapun itu untuk menghentikan pada siapapun penceramah yang mereka tidak suka. Ya, tapi kalau ketika mereka memandang apa yang dilakukan oleh kepolisian ini berbeda dengan mereka, mereka tidak segan untuk mencaci dan mengebuli kepolisian, bahkan pejabat kepolisian. Di mana kerjasama mereka? Mereka itu datang kepada kepolisian itu hanya ketika kebutuhan mereka ada butuh tenaganya. Tetapi ketika berseberangan dengan pendapat mereka, tidak segan mereka itu mencaci institusi kepolisian. Mestinya jangan langsung percaya, jangan langsung iya, jangan langsung diikuti. Jangan terjadi lagi seorang anggota kepolisian bicara tangkap. Apalagi melarang-larang bahas nasab. Bentuk provokasi yang mana yang akan ditangkap? Ini sangat tidak terpuji sekali. Kentara sekali mereka tidak menghargai anggota kepolisian. Ini oknum mantan ormas terlarang. Saya tidak percaya mereka orang Gresik. Orang Gresik tidak seperti itu mentalitasnya. Saya curiga, saya menduga ini susupan-susupan dari oknum-oknum kabib-kabib ini yang memberikan perintah untuk menghadang Kiai Haji Madudin dan Gus Abbas dan yang lain-lainnya.
Saya menghimbau, menyarankan kepada oknum anggota polisi, ke depan jangan seperti itu, jangan didik ini anak bangsa bermanja-manja dengan arogansi intervensi, dengan permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Supremasi hukum harus tetap dijaga. Aturan-aturan pemerintah yang melindungi hak warga negara Republik Indonesia pun harus dijaga. Jangan dikalahkan oleh mereka-mereka yang atas namakan Islam dan sebagainya, tetapi sesungguhnya mereka itu menurut saya penoda Islam itu sendiri. Jangan memberikan mereka peluang untuk menekan kepolisian dan anggota polisi. Jangan. Apalagi untuk berafiliasi, berkompromi dengan mereka dalam hal-hal yang buruk. Saya menduga ini memang ada sebuah gerakan untuk mempengaruhi para oknum-oknum Kapolres untuk menghentikan setiap ceramah dan pengajian Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas. Ada oknum yang memang sengaja, kalau diduga oleh saya ini. Mungkin saja akan terjadi di daerah yang lain. Maka kalau sudah begitu berarti jangan disalahkan ketika rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia akan berpikir, beropini, berasumsi bahwa oknum anggota kepolisian sudah berafiliasi atau mendukung oknum-oknum mantan ormas terlarang, mendukung gerakan mereka. Ini bahaya sekali. Di bawah kepolisian ini akan hancur itu. Kalau sudah ada kerjasama dengan mereka, kalau sudah mendukung-dukung keburukan-keburukan mereka. Kalau menurut saya mestinya mereka yang ditangkap, harus ditangkap. Kalau menurut saya mah mereka yang harus ditangkap. Sebab mereka sudah jelas mengintervensi Kiai Haji Imaduddin dengan Gus Abbas ketika itu belum ceramah, belum terbukti kesalahannya. Kalau mereka sudah jelas kesalahannya, itu bukti video ada tuh, ikut campur urusan kepolisian itu. Mereka yang harus diamankan mestinya mah. Untuk orang Banten mah dia ikut campur, yang rame, ribut. Dan Kiai Haji Imaduddin Gus Abbas, bukannya Kiai Haji Imaduddin Gus Abbas mah tacan manggung, dia tah riweuh. Berarti dia yang ributna. Udah nyata itu mah, udah ada bukti. Jadi tidak lucu kalau harus menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Gus Abbas. Mereka belum terbukti. Oh, ini ada bukti video dulu tidak bisa dijadikan jaminan sekarang. Kalaupun Gus Abbas buntut dan Kiai Haji ngebahas nasab, memang ada aturannya kah? Dari kepolisian, dari negara tidak boleh ngebahas nasab. Aturannya yang mana? Undang-undang yang mana? Tidak boleh bahas nasab. Jangan Pak, jangan terkena pengaruh oleh mereka. Nanti kalau ada oknum yang seperti itu kepada Bapak ya, saya kasih jimatnya nih, jampenya ya. Kalau menghadapi mereka nanti datang menghadap penceramah-penceramah yang sedang membela bangsa, agama dan negara dan kedaulatan negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang 45, kesetaraan. Ya. Bapak berdoa, baca ta'awudz aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu Pak ya. Begitu. Biar selamat Bapak dari kejahatan setan yang terkutuk. Mohon maaf nih Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.